Piala AFF 2024 semakin dekat. Kurang dari 7 hari lagi, tim-tim terbaik di kawasan ASEAN akan saling berhadapan. Dan itu kenapa persiapan tim-tim di kawasan ASEAN untuk membuktikan siapa raja sepak bola Asia Tenggara terlihat makin matang. Dari Vietnam, pasukan pelatih Kim Sang-sik tampil impresif dengan meraih kemenangan di semua laga uji coba selama tur Korea Selatan. Hasil ini membuat mereka penuh percaya diri menghadapi Piala AFF. Kepercayaan diri itu semakin bertambah setelah pemain naturalisasi asal Brasil, Rafael Son, dipastikan siap memperkuat Vietnam di turnamen nanti. Sementara itu, kabar baik juga datang dari Timnas Indonesia. Pratama Arhan yang baru tiba dari Korea kini siap menjadi salah satu kartu as Timnas Indonesia, di mana dengan mengandalkan skuad muda di bawah usia 22 tahun, Indonesia berambisi tampil maksimal di Piala AFF kali ini. Lalu seperti apa persiapan tim-tim ASEAN lainnya menjelang Piala AFF yang tinggal menghitung hari? Berikut ulasan selengkapnya. Grup B Piala AFF 2024 memanas. Dalam grup yang diisi oleh Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan juga Vietnam. Tiap tim saat ini tengah mempersiapkan skuadnya dengan sebaik mungkin untuk bisa mencapai target tinggi yang telah masing-masing canangkan. Vietnam yang jadi favorit utama bersama Indonesia di grup ini diketahui membawa skuad terbaik mereka, termasuk pemain-pemain senior. Pasukan dari Kim Sang-sik itu tampaknya sangat serius ingin merebut gelar juara yang terakhir kali mereka menangkan pada tahun 2018. Persiapan mereka terbilang luar biasa. Tim ini telah jauh-jauh hari melakukan TC yang dimulai dengan pemusatan latihan panjang di Korea Selatan, di mana selama TC tersebut, Vietnam menjalani 3 laga uji coba dan menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Mereka menang 2-0 atas Ulsan Citizen, mengulang skor serupa saat melawan Daegu FC, dan menutup rangkaian uji coba dengan kemenangan impresif 3-1 atas Jeonbuk Hyundai Motors. Total mereka mencetak 7 gol dan hanya kebobolan sekali dalam 3 pertandingan. Catatan ini membuat mereka percaya diri menghadapi Piala AFF. Kepercayaan diri Vietnam itu sendiri semakin meningkat dengan hadirnya striker naturalisasi asal Brasil, Rafael Son, yang kini berganti nama menjadi Nguyen Xuan Son. Media Vietnam The Tao melaporkan bahwa Rafael Son sudah dipastikan bisa bermain di Piala AFF sejak 21 Desember, yang mana kehadirannya dinilai bakal menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad asuhan Kim Sang-sik. Pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy bahkan memuji kehadiran Rafael Son sebagai pembeda dalam skuad, seorang striker yang bisa berada di depan, menunggu bola dan bersaing dengan bek-bek lawan, termasuk bek Indonesia. Striker seperti itu akan membuat perbedaan besar. Sepak bola Vietnam tidak pernah memiliki pemain dengan daya tahan fisik dan kemampuan bertarung seperti dia, yang bahkan bisa bersaing dengan bek-bek kelas Eropa milik timnas Indonesia. Kehadiran Xuan Son akan membuat serangan Vietnam jauh lebih bervariasi, mirip dengan perubahan strategi Manchester City ketika Haaland masuk ke dalam tim, ucap Quang Huy, sumber The Tao 247. Sebagai informasi, Rafael Son merupakan seorang penyerang yang dinaturalisasi Vietnam, setelah tampil luar biasa di kompetisi domestik Vietnam hingga tampil apik di AFC. Sebagai info, penyerang 27 tahun ini memang dikenal dengan kekuatan fisik yang bagus, di mana di musim ini saja ia telah membuat 11 gol dari 10 laga yang dimainkan bersama timnya Nam Dinh FC. Beralih dari Vietnam yang nampak percaya diri dengan kehadiran penyerang baru Rafael Son yang disebut-sebut bisa mengalahkan bek Indonesia yang bermain di Eropa,
Walaupun kami sebenarnya ragu bahwa pemain ini bisa bersaing dengan bek seperti Jay Izzaz, Kevin Dix, hingga Matt Silhurst. Sekarang kita beralih dulu ke Indonesia yang tengah menjalani persiapan di Bali dengan skuad U22. Pelatih Timnas Indonesia Coach Shin nampak serius dengan skuad yang dimiliki saat ini. Ditemani oleh asisten pelatih seperti Coach Yom, Timnas coba memasak para striker muda yang ada di skuad tim Garuda saat ini. Seperti Ronaldo Kuateh, Hoki Caraka hingga Arkan Kakak. Sekarang lihat deh, gimana latihan drill shooting dilakukan para penyerang Timnas di bawah arahan Coach Yom. Jelas Indonesia bertaruh pada para pemain muda tersebut di AFF ini. Selain drill shooting, para pemain juga sudah mulai melakukan latihan skema dan build up permainan. Selain tentunya yang nggak pernah ketinggalan latihan sprint dan endurance atau ketahanan. Yap, meski akan bertarung dengan para pemain muda, Timnas dipastikan nggak akan benar-benar berjuang tanpa pengalaman. Saat beberapa pemain berpengalaman dipastikan akan tiba. Terbaru, Arhan jadi pemain yang baru saja tiba. Dengan menggunakan jersey Manchester United Cantona, ia nampak menyapa para pelatih Timnas. Sementara itu, Asnawi diprediksi akan segera tiba usai menjalani laga terakhirnya bersama Port. Sedangkan Marcelino juga telah dikonfirmasi oleh Oxford akan terbang untuk membela tim nasional. Dengan skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini, STY sendiri memilih untuk merendah teman-teman. Ia meminta para penggemar untuk bisa menurunkan ekspektasi pada Timnas Indonesia, apalagi berpikir untuk meraih juara. Bagi Coach Shin, juara adalah bonus ya, karena yang lebih penting para pemain muda di skuad ini bisa mendapatkan pengalaman, dan Timnas bisa menemukan bibit-bibit baru yang siap untuk masuk ke Timnas Senior. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan Timnas Senior juga. Ini pun Timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, ujar STY sumber detiksport.com. Meski memakai pemain muda, Indonesia sendiri diprediksi bisa lolos dari fase grup. Apalagi Indonesia bersama Coach Shin punya penampilan terbagus di fase grup Piala AFF, di mana skuad Garuda belum pernah tumbang dalam 8 pertandingan. Indonesia menjalani Piala AFF pertama bersama Shin Tae-yong pada edisi 2020. Dalam 4 laga fase grup, Indonesia dibawa menang 3 kali dan imbang sekali. Kemenangan didapat Indonesia saat melawan Kamboja 4-2, Laos 5-1, dan Malaysia 4-1. Sementara itu hasil imbang didapat saat melawan Vietnam 0-0. Sementara di Piala AFF 2022, Indonesia juga kembali tak terkalahkan di fase grup. Timnas menang melawan Kamboja 2-1, Brunei Darussalam 7-0, dan Filipina 2-1. Sedangkan hasil imbang didapat Indonesia ketika menghadapi Thailand 1-1. So, melihat hal-hal itu, kami sih optimis Timnas bisa melewati babak fase grup ini. Apalagi jika melihat nama-nama pemain muda yang dipanggil. Cukup banyak pemain muda potensial yang siap memberikan kejutan di ajang AFF Senior. Seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, hingga Hoki Caraka. Meski mereka masih sangat muda, tapi potensi pemain-pemain ini gak bisa diremehkan. Dan kita jadi gak sabar nih menantikan gebrakan dari skuad Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.